Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolo, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama-sama dengan saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan malam ini kita berdoa. Segala hormat dan pujian kami persembahkan, kami haturkan, kami agungkan kepada Bapa Sang Pemilik segala sesuatu. Karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti untuk mengasihani, memberkati setiap orang percaya kepada-Mu. Hadirlah bersama-sama kami malam ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, dalam renungan malam Salom kita ambil dari Mazmur 136 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, dan ayat bacaan kita ambil dari ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, secara menyeluruh Mazmur 136 ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena segala perbuatannya, karena segala tindakannya, karena segala apa yang Dia lakukan untuk orang-orang yang setia kepadanya. Sebenarnya ini adalah sebuah pernyataan yang sangat indah dari pemazmur ketika dia melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya secara pribadi dan secara khusus untuk bangsa Israel dan secara universal kepada seluruh dunia ini. Ini mengajak semua orang untuk melihat Allah dalam setiap perbuatannya, dalam setiap tindakannya. Di Mazmur 136 hampir semuanya mengajak kita untuk bersyukur. Karena Dia baik, karena Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, karena Dia selalu melakukan yang diinginkan hatinya, karena Dia menjadi Tuhan untuk memimpin dan menguasai segala sesuatu. Kalau kita coba baca mulai dari ayat yang ke-10 hingga ke ayat 20. Di ayat ke-10, pemazmur mencoba membentangkan dan mengutarakan, memberitahukan, dan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan menyelamatkan bangsa itu dari perbudakan Mesir. Meskipun mereka tidak mempunyai kekuatan, meskipun bangsa Israel berada di tengah-tengah jajahan, tetapi atas tangan Tuhan, mereka dibebaskan dari kuasa Raja Firaun yang begitu menindas dan tidak memperbolehkan untuk berkembang. Dan kemudian dari ayat 16 hingga ayat 20 yang menjadi renungan untuk kita hari ini adalah bagaimana Tuhan memelihara sepanjang perjalanan dari Mesir hingga di tanah Kanaan. Selama 40 tahun, bangsa itu selalu disertai apapun kebutuhan mereka, siang dan malam. Kebutuhan mereka sehari-hari Tuhan menyediakan mana, dan Tuhan menyediakan tiang api pada malam hari untuk menjadi pemimpin panduan mereka, dan tiang awan pada siang hari untuk menjadi perlindungan mereka dari terik matahari. Bukan hanya itu, Tuhan mengalahkan segala musuh-musuh yang mencoba menghadang mereka atau justru menghambat perjalanan umat. Dan di sepanjang perjalanan itulah Tuhan memberikan segala sesuatu aturan dan hukum-hukum
dan norma-norma. Bagaimana hidup bersama Tuhan, bagaimana hidup bersama orang-orang lain, bagaimana terhadap alam, bagaimana terhadap binatang, bagaimana terhadap segala sesuatu yang diperlukan oleh kehidupan manusia. Disinilah perbuatan Tuhan yang menjadi kesaksian dari pemazmur kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang. Bangsa itu sebenarnya bisa saja melewati perjalanan Mesir ke tanah Kanaan dalam tempo 1 minggu. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa bangsa itu harus melewati waktu itu selama 40 tahun. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, Tuhan punya strategi untuk bangsa itu. Di mana di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, atau katakanlah di tengah-tengah Tuhan yang menyediakan segalanya bagi mereka, Tuhan membimbing, mendidik, mengajar, dengan memberikan hukum-hukumnya yang menjadi pedoman bagaimana hidup, dan memberikan Taurat, memberikan aturan-aturan, dan segala macam yang perlu diperhatikan oleh bangsa itu. Dan ketika mereka tiba nanti di tanah Kanaan, mereka sudah mempunyai patokan yang luar biasa, yang menjadi acuan yang mereka pakai untuk hidup di tengah-tengah tempat yang baru, yaitu tanah Kanaan. Tetapi juga kenapa selama 40 tahun mereka harus menjalani proses perjalanan itu? Itulah proses bagaimana mereka dibentuk agar mereka merasa tidak begitu gampang atau merasa sangat tidak ada perjuangan. Tetapi dengan perjuangan yang berat, perjalanan yang begitu jauh, yang melelahkan, yang menggodok dan mensucikan mereka supaya mampu menghadapi segala sesuatu, kuat terhadap godaan, kuat terhadap tantangan, kuat terhadap apapun cobaan-cobaan di sekitar mereka. Ini adalah maksud Tuhan yang sangat luar biasa bagi bangsa itu, agar ketika mereka tiba di tanah terjanji, mereka tidak akan digoyahkan oleh apapun. Mereka tidak akan terjebak dengan arus zaman yang sedang berubah, atau dengan kondisi keadaan di sekitar mereka. Perjalanan padang gurun adalah proses pembelajaran dan pendidikan yang Tuhan sediakan bagi bangsa itu, untuk mengenal betapa Tuhan senantiasa menyediakan dan memelihara. Itu artinya segala kebutuhan pada dasarnya yang dibutuhkan oleh manusia telah disediakan oleh Tuhan. Dan itu telah dibuktikan Tuhan sepanjang 40 tahun. Dan ketika nanti sampai di tanah Kanaan, bangsa itu diingatkan, Tuhan juga akan memberikan, akan menyediakan apa yang perlu bagi mereka, tetapi melalui usaha mereka. Proses perjalanan 40 tahun itu adalah proses menuju suatu zaman kegemilangan, suatu zaman kemenangan, suatu zaman bagaimana hidup sebenarnya yang seperti diinginkan oleh Tuhan. Perjalanan padang gurun juga ada merupakan persiapan memasuki suatu tahapan baru, zaman baru, situasi baru. Karena mereka akan diperhadapkan dan dipersiapkan mewarisi tanah yang penuh dengan madu dan susu yang Tuhan sediakan bagi mereka. Itu artinya mereka dipersiapkan kepada suatu zaman yang penuh kegemilangan, penuh sukacita, asal mereka setia dan senantiasa bersandar pada Tuhan. Inilah yang diangkat oleh pemazmur, karena setiap orang dipersiapkan Tuhan, sebagaimana bangsa Israel dipersiapkan keluar dari tanah Mesir di padang gurun, dipersiapkan memasuki tanah yang baru, tanah terjanji, tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang penuh kegemilangan dan keberhasilan. Sekarang bagaimana pertanyaan ini bergema di tengah-tengah kita? Sebenarnya Tuhan persiapkan kita menjadi pewaris dan
pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi harus seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi pemenang, menjadi orang-orang hebat, karena Tuhan telah memperlihatkan bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel melewati segala rintangan dan tantangan. Dan itu juga yang berlaku bagi kita hingga saat ini. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tidak akan pernah membuat iman kita menjadi surut, semangat kita menjadi patah, tetapi penuh harap, penuh harapan, dan penuh sukacita untuk menyongsong hari yang lebih baik, yang lebih ceria, yang lebih bersukacita, yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Amin, kita berdoa. Kami syukuri pemberian-Mu dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami Tuhan, dalam setiap proses perjalanan kami, yang membentuk kami untuk semakin memahami dan memaknai apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Berkati Bapa, kami senantiasa untuk selalu setia. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.